sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kosambi yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya untuk melaksanakan tugas saya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 4 Kosambi. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Kosambi yang telah mendukung saya, yang ikut mendukung saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai kewajiban saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bona Barat. Iya. Adapun materi jangan pakai slide karena saya tidak buat dalam iya. Yang segi 4 di atas, sampingnya X tadi yang keluar Iya. Pada kesempatan ini saya melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman saya tentang budaya positif kepada Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 4 Kosambi. Iya, kita sebagai guru untuk menumbuhkan anak itu untuk menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu, kita harus mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, dengan berkembangnya budaya positif yang ada di sekolah, maka keadaan sekolah itu akan tercipta aman, tentram, sehingga anak itu bisa belajar dengan tenang di sekolah dan siswa juga merasa nyaman di sekolah sehingga dia bisa menjadikan sekolah itu sebagai rumah keduanya karena di sekolah itu dia sudah terlanjur nyaman sehingga dia tidak bosan berada di sekolah. Ya. Kemudian konsep inti dari budaya positif ini adalah yang pertama perubahan paradigma stimulus respon. Maaf di situ salah ketik. Sebenarnya perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua, konsep inti yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan masalah murid. Ya, jadi itulah yang menjadi inti dari budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Baik, Bapak Ibu Guru, pembelajaran dengan paradigma stimulus baru yaitu pembelajaran stimulus respon itu yang bisa menciptakan anak itu di slide-nya paradigma baru, tapi stimulus respon itu dia pembelajaran yang bisa menciptakan murid itu menciptakan karakter murid itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpikir kritis, bisa mandiri, bisa bergotong royong, dan semua dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu kita usahakan
konsepnya itu maksudnya Ya, kemudian disiplin positif. Ya, disiplin positif ini merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak, ya, tanpa hukuman atau hadiah. Iya, jadi disiplin positif itu kita sebagai guru, kalau bisa kita hindari itu hukuman, selain hukuman juga hadiah, karena hadiah itu bisa merusak karakter anak. Iya. Begitu juga hukuman, dengan hukuman itu bisa menjadikan anak itu tidak percaya diri, dan bahkan kita memberikan hukuman itu bahkan kita bisa menimbulkan rasa dendam kepada diri anak. Iya. Kemudian disiplin positif itu perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, karena disiplin dengan adanya disiplin positif itu anak itu bisa merasa aman dan nyaman. Kemudian sebagai pendidik kita perlu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru itu harus kita tidak bosan-bosannya mengarahkan anak itu ke arah yang lebih baik. Iya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Iya. Anak kita itu dia mempunyai kebutuhan dasar sebagaimana pada manusia pada umumnya. Ya, jadi kebutuhan dasar pada manusia itu adalah yang pertama kebutuhan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang, kebutuhan diterima, kemudian kebutuhan penguasa dan kebutuhan kebebasan. Ya, baik Bapak Ibu guru, kita lihat satu-satu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini dia kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Iya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Iya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Mungkin ini kita bahas dulu maknanya dari kebutuhan dasar manusia. Sebentar akan kita lihat contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan anak kita. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima ini dia terdiri dari kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Iya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak itu dia butuh untuk diakui. Iya, butuh untuk diakui apa yang ada yang menjadi potensi pada dirinya. Iya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dengan prestasi dan keterampilan, dan didengarkan, memiliki rasa harga diri. Iya. Jadi anak itu jangan bosan-bosannya kita mengakui apa yang ada pada diri anak kita, apalagi dia berusaha
Jadi tidak ada salahnya kita mengakui apa yang menjadi karena setiap anak itu, bahkan kita juga manusia ini sebagai orang dewasa kita juga butuh diakui apa yang menjadi dalam dirinya kita, apalagi anaknya kita, anak didiknya kita. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi yang memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi anak itu dia butuh kebebasan untuk mengeksplor apa yang ada di dirinya. Dia mampu mencoba-coba hal baru. Kemudian anak itu dia ingin sekali memunculkan, besar keinginannya untuk memunculkan atau rasa penasaran yang ada di dirinya itu. Kemudian dia mencoba apa yang ada di dalam pikirannya atau apa yang dilihat itu dia ingin mencoba. Jadi apalagi anak di usia anak-anak pas tadi, ya anak-anak itu usia berapa itu? Usia SMP atau mulai dari SD dia ingin mencoba, yang keinginannya itu dia merasa ingin tahunya itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ya. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Iya, jadi menurut Diane Goldstein dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi hidupnya manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya. Iya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang ketiga, karena dengan memiliki motivasi tersebut kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Iya, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Iya, jadi untuk melakukan sesuatu itu tidak terpengaruh oleh hadiah atau tekanan atau hukuman. Kemudian akan tetapi mereka berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Kemudian budaya positif yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya. Jadi ini 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol terhadap murid. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat monitor atau pemantau. Yang kelima manajer. Namun di 5 posisi ini, 5 posisi kontrol ini, posisi manajer yang perlu diterapkan oleh guru karena
sesuatu yang bersama-sama dengan murid. Ya. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi yang tersebut yang perlu diperhatikan. Jadi posisi kontrol yang baik untuk seorang guru adalah seorang manajer. Iya. Iya. Contoh 5 posisi kontrol guru. Iya. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, jadi ini kata-katanya guru yang menerapkan posisi penghukum. Yang berikutnya lagi, kamu selalu saja salah. Iya, kamu selalu saja salah. Coba kita bayangkan kalau kita berkata seperti itu sama anak-anak. Iya. Kemudian kata yang berikutnya, pasti selalu, oh yang terakhir selesai. Iya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Sebentar nanti kita lihat jelasan ini. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah menggunakan tekniknya untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari guru seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita mengatakan seperti itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti dengan seperti itu anak-anak dia merasa bersalah bahwa dia atau ibu atau bapak ya, ibu atau bapak guru kecewa sekali dengan kamu, maka anak itu akan merasa bersalah. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu kalau berbuat begini? Iya. Jadi dengan cara seperti itu anak-anak dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kata-kata yang contoh kata-kata yang diucapkan sebagai teman, ayo bantulah demi ibu. Iya, jadi anak-anak itu dia menganggap kita sebagai teman, tapi kalau di sini sebagai teman itu kadang anak-anak itu dia kalau tidak ada kita seperti dia merasa ketergantungan dengan kita, dia butuh teman, ya, sehingga dia bisa jadi dia tidak bisa jalan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Iya, pemantau ini atau dia mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab atas hal-hal yang dilakukan oleh anak itu. Contoh kata-katanya sebagai pemantau itu, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang perlu kamu terima? Ya. Kemudian yang posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Iya. Jadi posisi kontrol manajer ini dia siswa itu menyelesaikan masalah dengan
segi sejarah institusi. Yang pertama dia mengidentifikasi masalah, kemudian dia jadi pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menerima solusi atau permasalahannya sendiri, sehingga seorang manajer itu memiliki telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua tersebut. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas, apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di posisi manajer ini, yang pertama adalah kita buat pertama adalah kita menanyakan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan anak itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas. Kemudian anak itu, kita dorong anak itu mencari tahu apa yang telah dia langgar. Kemudian setelah dia cari tahu apa yang dia langgar, kita biarkan anak itu dia mencari solusinya. Kita dampingi anak itu mencari solusinya sendiri. Kemudian dari solusinya itu kemudian kita kaitkan kembali dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas dan guru yang ada di kelasnya. Jadi di sini itu siswa kita arahkan siswa dia mengidentifikasi kesalahan yang pernah dia lakukan, kemudian dia cari solusinya sendiri, kemudian dia sesuaikan dengan keyakinan kelas. Dan di sini murid itu mengakui bahwa membuat kesalahan itu merupakan suatu proses. Jadi dari kesalahan itu meyakini bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan dan membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses. Jadi di sini guru itu tidak berlaku sebagai penghukum, tetapi guru berlaku sebagai pemantau. Kemudian di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah sebenarnya tahun lalu itu sudah ada di kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu dia dibentuk oleh siswa yang ada di kelas itu dan guru yang wali kelasnya, wali kelasnya yang sudah disepakati. Kemudian keyakinan kelas ini menurut Lesson 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maka dari itu yang diterapkan adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu akan
memotivasi seseorang akan keyakinannya. Dia sudah yakini, bukan aturan yang diberikan, tapi keyakinan-keyakinan yang telah dibuat bersama, yang telah disepakati bersama di kelas. Ya, kalau yang lalu sudah ada atau masih ada sekarang ditempel di kelas di masing-masing kelas itu ada. Karena dibentuk oleh pasar dulu, iya, pernah dibentuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari diri. Implementasi keyakinan kelas itu dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu, anak itu meyakini bahwa semua yang nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan di dalam lingkungan sekolah itu sudah ada di keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu mereka sendiri yang membuat. Kesepakatan mereka sendiri, iya, kesepakatan mereka sendiri itu dari nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam lingkungan kelas itu sendiri. Iya. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Iya. Mungkin ada yang berpendapat Pak Musa. Yang kami itu kenapa keyakinan kelas bukan peraturan. Kalau peraturan kelas mungkin dianggap berat bagi karena itu dianggap peraturan itu kadang bisa diikuti dan bisa tidak. Tapi kalau keyakinan mungkin dari awalnya mungkin disepakati bersama, misalnya saya harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Saya harus menjaga kebersihan kelas. Tapi kalau jangan, harus begini. Itu mungkin agak berat. Tapi kalau pelan-pelan diterapkan keyakinan itu mungkin Iya. Jadi terima kasih guru yang luar biasa. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi? Dari pemaparan tadi muncul pertanyaan mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Maulidi tadi sudah seperti itu, bahwa keyakinan kelas itu karena dibuat oleh siswa sendiri. Artinya keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan yang dibuat oleh siswa bersama gurunya. Jadi terkesan dia tidak satu arah. Kalau peraturan mungkin selama ini yang kita tahu bahwa peraturan itu dia sifatnya satu arah, dari pihak sekolah atau dari pihak guru yang memunculkan itu, bahwa harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu, tanpa melibatkan siswa di dalamnya untuk merancang sendiri, menyusun sendiri apa-apa yang menjadi peraturan dalam kelas tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas ini dia muncul dari siswa itu sendiri. Bisa jadi apa yang diyakini dalam kelas tersebut murni atau 100% berasal dari keinginan siswa-siswanya. Guru tinggal merangkum dan menyusun dalam kata-kata formal saja. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi jelas tadi mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan
Jadi keyakinan kelas itu dia bukan seperti peraturan kelas. Peraturan kelas itu dia bukan dia hanya dari satu arah saja. Sementara keyakinan kelas itu bisa jadi keyakinan kelas itu sumber atau keyakinan dari dalam murid itu sendiri yang telah disepakati bersama di kelas. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya, termasuk tadi ya yang sudah disepakati bersama, daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sumbernya bisa jadi hanya dari satu arah. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Iya, yang lalu itu sudah pernah dilakukan oleh Pak Asad. Kita hanya melihat saja, oh ini yang dibentuk keyakinan kelas. Setelah saya masuk di kelas, ternyata sudah ada keyakinan kelas. Saya belum paham apa itu keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu, pembentukan keyakinan kelas itu dibuat dengan panduan untuk membuat keyakinan kelas di sekolah, maupun di kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Iya. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya itu, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan saya rasa kalau kita terapkan keyakinan kelas di sekolah ini, kelas itu akan menjadi aman, ya, aman, nyaman, tentram, bisa bahagia di dalam kelas, karena semua yang tercurah di dalam keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita lakukan. Kemudian di keyakinan kelas ini dia yang tertuang itu dia hanya kalimat-kalimat positif saja. Iya, misalnya tidak boleh terlambat. Iya, yang dituangkan dalam kalimat keyakinan kelas itu adalah datang tepat waktu. Iya, dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat-kalimat yang negatif, yang ada itu kalimat-kalimat positif. Iya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Iya. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara menyelesaikan masalah atau kasus yang dilakukan oleh murid dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang segitiga restitusi ini baru-baru itu kita
sudah terlaksanakan dengan beberapa murid yang bermasalah, yaitu yang suka terlambat dan bertengkar dengan temannya hanya karena dia sebut-sebut namanya orang tuanya. Iya. Kemudian yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kembali lagi tadi, sebagai manajer itu dia menyelesaikan masalah. Dulu sebagai manajer itu dia menyelesaikan masalah mengarah kepada segitiga restitusi. Iya. Jadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Iya. Jadi tidak serta-merta dari kesalahan anak itu kita langsung hukum. Ya. Jadi kita yakini di sini bahwa anak itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Penguatan-penguatan yang kita berikan pada anak yang telah memberikan kesalahan adalah yang pertama, kita berikan penguatan kepada anak itu adalah yang pertama, berbuat salah itu wajar. Ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan pernah melakukan kesalahan. Kemudian bapak, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Iya, kita yakinkan kepada anak itu bahwa kita sebagai guru, kita sebagai guru sekarang, dulu sebagai murid, pernah kita melakukan kesalahan juga. Ya. Kemudian kita sampaikan kepada anak itu bahwa bapak ibu guru tidak menginginkan, tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Iya. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya anak supaya dari sini anak itu dia bisa mengidentifikasi sendiri apa yang telah dia lakukan. Iya. Jadi itu ya, yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitas kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Iya. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Iya. Kita berikan penguatan kepada siswa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, kalau anak yang bersalah kita tanyakan dulu alasannya. Pasti ada alasannya dia berbuat seperti itu. Iya. Setelah dia kemudian kita tanya lagi, kamu patut bersyukur karena telah melakukan sesuatu yang berarti. Kita tanya alasannya dia melakukan kesalahan. Kemudian kita giring lagi anak itu ke efeknya dia melakukan, efeknya dari untuk dirinya dia melakukan kesalahan itu. Kemudian setelah dia tahu efeknya itu, dia mau bersedia untuk menghindari itu, kita berikan lagi dia penguatan. Kamu pasti bersyukur karena telah melakukan sesuatu yang sangat berarti, ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya, biasa anak kalau misalnya dia tidak datang atau dia terlambat datang hanya karena misalnya dia membantu orang tuanya. Iya. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Iya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya itu kita termotivasi secara intrinsik itu keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Iya. Apa keyakinan kelas kita? Iya. Misalnya anak tadi dia terlambat, kita tanya keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang dalam dia langgar, misalnya datang tepat waktu, misalnya anak itu dia terlambat. Ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, jadi nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu dia nilai-nilai kebajikan
yang disepakati di kelas. Misalnya dia disiplin ya, nilai-nilai positif yang ada di situ dia disiplin. Kemudian seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Ya, jadi dengan dikirim dulu siswa bisa menjelaskan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Iya, saya kira itu saja. Ya, itu saja yang menjadi pemahaman yang telah saya sebarkan di sini, yang itu konsep inti dari budaya positif. Ya. Yaitu ada 6, perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanggapi atau ada umpan balik dari Pak Asad sebagai yang budaya seperti ini kan maju kepada motivasi dalam diri atau investasi. Kita menggunakan budaya di sini anak-anak kita ini rata-rata anak-anak kecil. Kalau bisa di keyakinan kelas itu dijelaskan di situ. Ada tadi di poin terakhir yang dijelaskan. Kamu akan seperti apa? Jadi di situ anak-anak itu kalau bisa ditanya. Jika ditanya ke depan itu akan jadi. Ini dari sekarang itu bisa makan. Sehingga akan menjadi motivasinya dari SMP sampai ke SMA. Yang kedua, hal seperti itu anak-anak kita ini masih nyaman. Di sini itu hampir rata-rata WCSD, SMA sampai SMP itu tapi ada yang sudah bisa. Jadi keyakinan kelas itu kalau bisa jangka panjang, ada yang jangka panjang. Ya. Ya, ada yang jangka panjang. Jadi di situ misalnya ada kompetisi misalnya, ada yang kayaknya memang sudah ada yang dibikin oleh bahasa Mbak Dokter atau tapi kalau lebih bagusnya kalau ada kelas itu dilakukannya satu persatu sebelum kamu harus belajar. Jadi di situ bukan sudah diri sama tapi kalau bisa yang dimontar di situ. Jadi terima kasih. Tadi guru menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu harusnya jangka panjang, ya. Dan yang dari itu kita sudah sebenarnya apa yang menjadi impian dari jangka panjang yang ada di sekolah ini adalah kita sudah tuangkan di visi sekolah yang kita bersama di pertemuan yang lalu ya, visi sekolah. Ya, jadi visi sekolah yang kita bentuk itu adalah merupakan angan-angan dari sekolah itu tentang apa. Kita mau jadi apa? Kita mau bawa kemana itu anaknya kita? Kita mau arahkan kemana itu murid-murid kita? Ya, jadi itu akan dituangkan dalam visi sekolah. Ya. Akan dituangkan dalam visi sekolah. Kebetulan Ibu Guru yang kebetulan kita sudah bahas tentang perumusan visi sekolah, kita sudah bahas bersama ya visi yang lalu.
Kemudian tadi gambar-gambar dokter, guru, polisi, ya. Saya kira itu tidak termasuk di dalam keyakinan kelas ya. Di dalam keyakinan kelas itu dia nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Ya, sementara itu dokter guru itu dia mengarah kepada cita-cita anak. Ya, cita-cita anak itu yang akan menjadi dari masing-masing anak itu kita akan mengarahkan arahnya anak ini dia maunya ke dokter, maunya menjadi menjadi arahnya kita menjadi panduannya kita mengarahkan anak ke pembelajaran berdiferensiasi apa dulu. Dia sesuaikan dengan minat anak itu masing-masing. Iya, jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Kebutuhan murid itu kita arahkan dia minatnya di mana, dia bakatnya di mana. Sebenarnya itu anak itu sudah jelas ya, karena masing-masing anak itu beda ya. Jadi insya Allah nanti kalau masalah minat dan bakat anak kita bahas lagi pada pembahasan berikutnya tentang pembelajaran dan diferensiasi. Ya, di mana arahnya anak, di mana bakatnya anak itu di situ kita arahkan, ya. Tapi pembelajaran berdiferensiasi itu masih baru mulai sekarang saya pelajari, masih awal dari materi pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya kira itu Bu Guru ya, karena keyakinan jangka panjang keinginan jangka panjangnya anak itu tidak dituangkan di dalam keyakinan kelas itu karena dia sudah dirangkum di dalam visi sekolah untuk impian-impian anak kita tentang masa depan. Ya, jadi visi sekolah itu sekarang itu bukan lagi sebagai slogan, tapi visi sekolah itu merupakan impian-impian yang kita terhadap anak di masa depan. Ya, jadi saya kira itu kita sudah rumuskan bersama tentang visi sekolah yang akan menjadi visi sekolah kita yang arahnya itu bagaimana anak itu kita mau bawa kemana, kita mau kemanakan, kita mau apakan anak itu supaya dia mencapai tujuannya, ya. Ya, jadi saya kira atau ada tambahan atau ada penguatan dari Pak Asad. Ya. Terima kasih yang kedua kalinya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama saya tanggapi dulu tadi yang disampaikan oleh Bu Muhammad bahwa keyakinan kelas itu bagaimana ini dibuat menjadi jangka panjang. Ya, jadi kalau mau jangka panjang maka kitanya yang harus selalu mengevaluasi itu. Ya, kita harus mengevaluasi secara konsisten sejauh mana keyakinan kelas itu diikuti atau tidak diikuti, apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi hambatannya, untuk kemudian kita tindak lanjuti pada tahap-tahap selanjutnya. Ya, kalau sudah kita lakukan tahapan-tahapan itu, maka dengan sendirinya otomatis ini kan menjadi jangka panjang. Karena setiap saat kita evaluasi, kita refleksi, dan kemudian itu tidak hasil-hasil dari refleksi itu kita jadikan sebagai patokan atau tolak ukur untuk menindaklanjuti ke tahap-tahap selanjutnya. Tugas kita semua, wali kelas, warga sekolah dan semuanya untuk terus konsisten dengan mengarahkan keyakinan kelas yang telah disepakati itu. Nah, dengan sendirinya kalau kita konsisten maka otomatis kita akan menjadi jangka panjang. Selain yang tadi yang sudah dimuat di dalam visi dan misi sekolah, itu kalau visi-misi mungkin gambaran umumnya terkait target kita di dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kalau misalkan keyakinan kelas
Kalau kita ingin jangka panjang, maka kita yang harus buat itu bagaimana caranya dengan jangka panjang. Caranya seperti tadi, konsisten, dievaluasi, direfleksi, mengatasi masalah, mengatasi hambatan, direvisi itu keyakinan kelas setiap saat. Misalkan guru bisa membuat, wali kelas bisa membuat perancangan masing-masing. Kita harus terpatok bahwa ini harus direvisi setiap semester atau setiap tahun. Tidak, dulu sudah saya sempat sampaikan itu bahwa keyakinan kelas ini bukan sesuatu yang kemudian paten, tidak bisa kita kurangi dan tidak bisa kita tambah. Ya, tetapi keyakinan kelas itu bisa saja bertambah sewaktu-waktu melihat kondisi yang ada di kelas kita, melihat hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan oleh guru bersama murid-murid kita masing. Ya. Otomatis kalau sudah seperti itu maka akan menjadi jangka panjang. Kemudian kalau keyakinan kelas ini di setiap kelas sistemnya seperti itu, ada evaluasi, ada refleksi, ada kita, ada tindak lanjut, maka dengan otomatis setiap kelas melaksanakan itu, maka ini akan menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah kalau sudah setiap kelas terlaksana sudah menjadi keyakinan sekolah, maka pada akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Budaya sekolah yang dimaksud adalah budaya-budaya positif. Kalau sudah menjadi budaya, kita tahu bersama kalau sudah budaya, maka itu akan sulit untuk dihilangkan, sulit untuk dihapus. Contoh misalkan budaya karya di lingkungan kita sulit untuk dihilangkan, meskipun banyak orang yang meyakini itu bahwa bid'ah dan segala macam. Tapi karena sudah menjadi budaya, sudah mengakar dalam tradisi masyarakat, maka itu sulit untuk dihilangkan, sulit untuk dihapus, meskipun ada segelintir orang yang menyatakan itu bukan sesuatu yang positif, bertentangan dengan agama Islam. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai 5 posisi kontrol guru tadi, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Secara ideal, memang seperti yang disampaikan tadi bahwa manajer itu adalah posisi paling ideal yang kita harus lakukan sebagai seorang guru. Tetapi kalau menurut saya tidak ada salahnya kita mengambil dua yang lain, ada yang sebagai teman dan sebagai teman. Tetapi teman dan pemantau ini sebenarnya sudah termuat di dalam posisi manajer tadi. Yang harus kita Jadi terima kasih kepada Pasat atas penguatan yang telah diberikan atas materi yang telah saya paparkan, dan beliau sebagai guru penggerak angkatan 4. Jadi terima kasih Pak telah mendampingi saya. Jadi sekarang sudah dengan berakhirnya pertanyaan dari tadi, maka untuk sesi pembahasan materi tentang budaya positif yang saya lakukan hari ini, saya akhiri. Namun sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih banyak Pak kepala sekolah telah memberikan ruang, dukungan dan kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak sudah memberikan dukungan saya dalam menjalankan tugas saya dalam menjalankan selama menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 9 Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Arsad yang telah juga mendampingi saya, telah kadang membimbing saya, dan Pak Arsad ini sebagai
Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bogor Barat. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman, sudah membimbing juga, ya. Dan teristimewa kepada Bapak Ibu Guru ya SMK 1 Samping yang hadir pada hari ini serta dukungannya yang penuh yang telah diberikan kepada saya selama ini. Semoga saya bisa melaksanakan atau menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir, dan dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah ini semoga Allah membalasnya dengan kebaikan di dalam hidup kita semua. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.